Guys, pada video kali ini aku mau periksa mata di Vio Ortoke. Ini di daerah Surabaya. Mari kita masuk dan tanya-tanya. Weh, si teko mobilan kabeh. Awari lho. Lagi teko langsung disuguhi pemandangan apa iki? Dia mau periksa. Sudah. Oke. Bedanya yang mana? Di standar ini dia di minusnya 3 atau di bawahnya minus 2, silinder 2. Di bawahnya minus 3. Bawah minus 3. Atau silindernya di bawah 2. Oke. Dan kondisi keadaan korneanya juga bagus, tidak kering dan tidak iritasi gitu ya. Dan tidak sensitif ya istilahnya. Nah, untuk yang special design ini di atas minusnya 3 atau silindernya di atas 3. Gitu. Untuk ortokenya sendiri ada 16 kali gratis check up dengan dokter, check up dengan dokter sama atau asisten dokter. Nah, untuk biaya screeningnya itu di 480 dengan dokter ya. Biaya screening awal 480 dengan dokter. Nah, udah 15 juta ini sudah include semuanya, Kak. Oke. Jadi kalau Kakak nanti bisa terapi ortoke terus ngambil, berarti tidak usah bayar ini lagi. Jadi langsung ke sini. Nah, itu mau DP dulu, mau langsung lunas bisa. Kita juga ada promo nanti di sana. Sebelumnya Kakak sudah pernah ikut ini nggak, Zoominar gitu? Belum ya. Oh ya. Setelah itu sampai mana tadi ya? Nah, sampai sini ya biayanya lunas. Kalau Kakak seumpama tidak jadi ngambil ortokenya atau tidak bisa, belum bisa, mungkin nanti dokter mengarahkan ke terapi yang lain. Ya. Tapi tetap ini kita cek dulu dari awal ya. Sampai sini paham? Nanti kita lanjut lagi di ruang dokter bisa ya. Bisa ditunggu dulu, boleh pindah. Ketok enggak iku. Foto kamera iku. Alur pemeriksaan analisis, pemeriksaan buta warna, pemeriksaan aurasi, tekanan pola mata, foto refleksi, pemeriksaan retina, pemeriksaan untuk menyeluruh. Ini pemeriksaan pertama kayak nah ini yang kedua, rasai mata kok disemprot loh sampai bawa angin loh. Nah ini pemeriksaan ketiga yang kayak mata minus itu, yang dikasih kacamata sangar terus dikasih kaca-kaca itu 3. Nah, terus ini masuk dokter, ke ruangan dokter. Kalian bebas bisa pakai konsultasi sama dokter atau enggak, dan pastinya biayanya berbeda. Kalau biasa aja sama karyawannya itu cuma 300.000, kalau pakai dokter jadi 480, bedanya 180.000 itu sama apa, konsultasi ke dokter spesialis mata. Mulai ikuti dulu. Di sampingnya titik itu ada lingkaran-lingkaran kuning ya, Kak, ya? Atau boleh lihat 2 lingkaran kuning sisi sebelah kirinya hitam. Ya, kamu? Oke, dua-duanya ini kan saya 1, 2, 3 bukan lebar. Oke, bagus. Sekarang saya bisa lebih lebar lagi. Oke, seperti itu, tahan dulu. Bisa, pakai tahan gitu, tahan.
mulai kedip dulu, kedip 1, 2, 3, lihat lingkaran kuning, dua-duanya dibuka, 1, 2, 3, lebih lebar lagi, dua-duanya lebar, oke, mulai kedip dulu, kedip, oke, saya tarik sedikit yang bawah, 1, 2, lihat kita, 3, yang atasnya lebih lebar, maksimalin dua-duanya, yang atasnya, oke, lihat ya titik hitam aja, oke, buka lebih lebar, yang atasnya, oke, nah seperti itu lihat dulu, mulai kedip dulu, 1, 2, 3, 3 kali lagi, ini lebar, yang atasnya lebih lebar, yang pakai titik hitam maksimalin buka lebar, oke, dulu sekarang sebelah kiri, 1, 2, 3, buka yang lebar maksimal, diperhatikan pakai full, oke, yang atasnya lebih lebar, lebih tahan, kedip dulu, kedip, oke, 1, 2, 3, buka yang lebar, yang atas lebih lebar, yang atasnya lebih lebar, oke, bagus, oke, sekarang dagunya agak bener, oke, sekarang di zoom lagi, agak serang ke sini, nah sebaliknya, sedikit lagi, oke, saya tarik sedikit yang bawah, 1, 2, 3, buka yang lebar, oke, yang atasnya lebih lebar, yang atasnya, oke, bagus, lihat titik hitam yang atasnya, oke, yang atas kurang lebar, oke, nah seperti itu kan, oke, seperti tadi yang atasnya, maksimal yang atas, oke, kedip dulu, 1, 2, 3, oke, yang atasnya lebih lebar lagi, oke, nah bagus ditahan, oke, kedip dulu, yang atasnya, yang atas kurang lebar, maksimalnya yang lebar, tambah lagi, oke, bagus ditahan, tahan, oke, mulai kedip dulu, diambil 3 kali lagi, 1, 2, 3, kedip lagi, lebar, sudah boleh mundur, sama duduk di depan ya, boleh dihitung ada kelas, jadi sampai di sini dari sini ya, lihatnya lurus ke arah lampu yang hijau. Dari atas, dari bawah, sudah, dari atas, dari bawah, maaf ya, dari bawah dulu sampai. Ini lebih silau, saya mulai saraf matanya. Terus? Lampu hijau kan? Lampu hijau. Diangkat dulu boleh? Matikan alarm. Silakan. Nah, ini saya jelaskan ya hasil pemeriksaan hari ini. Itu yang kita dapatkan untuk minusnya yang kanan itu terukurnya minus 13,2. Kalau
yang sebelah kiri minus 12,75, silindernya 2,5. Ini memang berbeda dengan ukuran kacamata yang dipakai ya, meskipun baru setahun. Sebetulnya secara logika minus itu bertambahnya kan karena faktor pertumbuhan. Jadi penyebab minus itu sebetulnya bentuk bola matanya lonjong. Jadi dari depan ke belakang dia itu panjang, oval seperti itu. Makanya ketika masa pertumbuhan tuh kakak tambah tinggi kan, nah bola mata juga tambah panjang. Makanya bisa nambah. Setelah selesai masa pertumbuhan itu harusnya sudah stop. Kalau dia masih nambah terus, artinya itu miopia maligna. Jadi ada gangguan pada bola matanya, itu memang harus dikontrol nanti, harus diobati. Nah, saya nggak bisa menyimpulkan ini memang masih nambahnya sebanyak itu karena satu kakak periksanya di tempat yang berbeda. Jadi setiap pemeriksaan itu tentunya ada standarnya sendiri dan kadang-kadang karena minusnya kakak tinggi, jadi bola mata itu terbiasa untuk berusaha maksimal membantu penglihatan. Makanya kadang-kadang waktu terukur itu dari dua pengukuran di hari yang sama aja bisa berbeda. Nah, karena ini minusnya lumayan, jadi bedanya bisa cukup jauh lebih dari 1 dioptri. Nah, jadi untuk menyimpulkan ini masih nambah atau enggak, sebetulnya standarnya adalah diperiksa di tempat atau center yang sama dalam jangka waktu kurang lebih 3-6 bulan. Itu perbedaannya. Nah, terus sekarang kita ngomongin solusi ya. Jadi sebelum kita ngomongin solusi, saya harus menjelaskan dulu nih apa sih komplikasi yang bisa terjadi kalau minus kita itu tinggi ya. Minus tinggi itu kan tadi saya cerita bola mata tuh lonjong ya, tapi lapisan dalam bola mata yang namanya retina atau saraf mata itu sebetulnya sejak kita kita mencapai usia 8-9 tahun ya segitu-segitu aja. Sehingga kalau bola mata ini tambah panjang, maka dia tambah tipis lapisannya ya, bisa dibayangkan ya kan, ditambah menipis karena harus melebar kan. Nah, itu menyebabkan kadang-kadang timbul robekan di area pinggir-pinggir saraf mata. Makanya pada minus tinggi, apalagi minus yang di atas 6, itu setiap tahun harus cek saraf mata Kak. Karena robekan-robekan kecil itu bisa memicu lepasnya saraf mata. Itu adalah salah satu komplikasi dari minus tinggi, mata minus. Itu nanti bisanya dilakukan di klinik atau rumah sakit yang memang ada fasilitasnya. Kalau kita nggak punya memang untuk foto saraf mata yang sampai ke pinggir itu, gitu. Kakak domisilinya di mana? Di Sidoarjo. Oh ya. Kalau saya sih sebenarnya prakteknya di Rumah Sakit Mata Masyarakat Ketintang itu. Oh, nggak, saya dulu periksanya di situ. Oh iya. Ketika yang awal-awal kacamata. Awal-awal aja. Iya, dulu kan Pak Gatot kayak yang dulu. Oh, mungkin masih kenal. Pak Totok loh, enggak. Pak Gatot. Cinta Pak Gatot. Dulu yang kayak atasan gitu, tetangga saya. Jadi dulu diajak situ karena yang iritasi tadi. Oke. Oh, yang waktu iritasi, waktu pakai softline itu ya. Ya mestinya kontrol lagi aja Kak. Kesana lagi bikin rujukan aja, punya kan BPJS ada. Nah, itu bikin rujukan. BPJS. Terus nanti minta ke RSMM. Nanti di sana nanti diperiksa saraf matanya yang saya cerita di foto itu tadi. Itu minimal setahun sekali untuk cek. Nah, nanti kalau misalnya untuk solusi penglihatannya bisa kita menawarkan di sini kan memang andalan kita ortoke sama lensa kontak ya. Kalau saya lihat tadi tidak ada bekas lama kok untuk yang dulu iritasi. Jadi kalau untuk lensa kontak itu memang kan dia resikonya ada infeksi pada kornea mata karena dia langsung dipakai di mata. Nah, kalau ada iritasi atau infeksi ya harus stop dulu sampai dipastikan sembuh baru boleh pakai lagi. Sebenarnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kakak nanti tertarik, misalnya kacamata aja kan tidak maksimal nih, ukurannya juga nambah terus. Kalau mau alternatif lain, di sini kita menyediakan lensa kontak sama ortoke. Bedanya apa? Lensa kontak itu dia ada yang pakainya itu waktu bangun aja, jadi seperti pengganti kacamata. Kacamata kan pakainya kalau bangun ya. Nah, itu ada yang dikenal soft lens ya. Ada juga yang hard lens. Kalau soft lens itu tidak mengoreksi silinder. Jadi biasanya kalau mau silindernya terkoreksi juga ada namanya RGB atau kita yang terbaru yang nyaman itu hybrid. Bisa nggak hybrid ya segini? Bisa ya Mas Ian? Iya. Atau hybrid. Jadi dia itu lensa kontak keras, bisa koreksi silinder tapi dia lebih nyaman di mata.
karena sekitarnya itu lembut. Jadi ibaratnya tengahnya itu hardline, pinggirannya softline gitu loh. Itu lebih nyaman. Atau mau pakai orthoke. Kalau orthoke sendiri konsepnya itu berbeda. Jadi dia itu merubah bentuk kornea yang cembung jadi datar. Ketika dilepas, kornea yang datar itu ikut mengurangi minus sama silindernya. Tapi efeknya tidak seperti LASIK. Kalau LASIK kan operasi permanen. Kalau ini reversible, ketika nggak dipakai, berapa lama akan kembali lagi minusnya. Jadi harus dipakai tiap hari, tiap malam, 7-8 jam. Kalau nanti kakak pakai orthoke, itu ada sisanya masihan. Kurang lebih yang kanan itu sisanya minus 9,5, silinder setengah. Yang kiri minus 9,5, silinder 1 ya pasti harus dikoreksi lagi nanti. Entah itu pakai kacamata atau mau pakai lensa kontak. Gitu, jadi pilihannya itu. Kalau untuk orthoke sendiri kan memang ada dia mencegah supaya minusnya nggak nambah banyak-banyak. Tapi utamanya itu pada anak di bawah 18 tahun. Jadi kalau seusia kakak gini mungkin efek yang kita bisa manfaatkan yaitu tadi mengurangi minus sama silindernya aja. Gitu. Kalau untuk mengurangi penambahan minusnya harusnya sudah tidak nambah. Gitu. Kecuali kalau nanti nambah berarti ada masalah pada bola matanya sendiri gitu. Jadi pilihannya nanti saya kembalikan ke kakak. Kalau mau tetap kacamata ya berarti diukur, kan sekarang dapatnya 13 ya. Kalau mau ganti boleh, nanti kontrolnya lagi 3-6 bulan. Di sini atau harusnya di tempat yang sama ya supaya bisa terkoreksi, maksudnya terlihat. Tapi kalau mau lihat saraf mata ya nanti ke RSMM. Gitu, karena minimal setahun sekali kalau untuk lihat saraf mata itu ya. Itu soalnya dua hal yang berbeda. Kalau di sini nanti membantu untuk alat bantunya aja. Kalau di sana cek saraf matanya. Misalnya kalau di sana nggak ada lensa kontak, Mas. Di mana? Di RSMM nggak ada lensa kontak masiannya. Itu apa? Gimana pertanyaan? Misalnya kalau yang beli orthoke tadi itu sudah termasuk lensa kontak? Enggak. Kan maksudnya orthoke-nya aja didapatnya, lensa kontak keras yang dipakai untuk tidur itu aja. Cuma dapat itu aja. Enggak, iya. Nanti kalau mau setelah sisanya tercapai nih, misalnya targetnya tercapai dalam 3 bulan, udah mencapai target, kan harus dikoreksi kacamata nih sisanya, atau softline atau lensa kontak keras ya, itu nanti beli lagi. Beli orthoke lagi? Bukan beli orthoke tapi lensa kontak. Lensa kontak. Yang dipakai waktu bangun. Gitu. Misalnya kan tadi kan targetnya 5, misalnya 9. Ya aja. 9,5. Ya. Kanan kiri. Misalnya kalau itu berapa tahun biasanya? Berapa bulan? Biasanya kita kasih waktu sampai 1-6 bulan. Ya. Kalau orthoke sendiri bertahannya 2 tahun. Jadi ya jangan sampai targetnya tercapai berapa tahun nanti. Menikmatinya hanya sebentar dong. Itu nanti 1-6 bulan nanti kita evaluasi. Tercapai targetnya itu. Gitu. Misalnya lebih dari 9 lebih turun lagi harapan kita gitu, tapi itu hanya bisa yang menjawab hanya waktu. Karena satu tergantung elastisitas korneanya kakak. Sebab kan ini tadi saya cerita dia mendatarkan kornea ya. Kita bikin kornea itu datar tuh ada batasnya. Kan nggak mungkin korneanya dibikin cekung gitu. Jadi cuma datar aja, itu ada batasnya, minusnya bisa berkurangnya berapa gitu. Nanti ada paket kontrolnya, check up-nya 16 kali kok Kak. Gitu. Dia kalau mau pakai ya gitu, harus masih ada sisanya, tetap harus pakai kacamata. Kalau memang pengen lanjut kacamata lagi ya monggo, nanti kontrol 3-6 bulan untuk memastikan tidak ada penambahan. Tapi di luar itu, di luar alat bantu yang dipilih, cek saraf mata wajib 1 tahun sekali. Gitu. Kalau untuk resikonya, namanya lensa kontak ya Kak, tadi ada resiko infeksi sudah pernah ya. Pokoknya kalau dia merah, ganjil, perih, jangan pakai dulu. Cek dulu ke dokter mata, ada luka apa enggak. Kalau ada luka kita harus kasih waktu supaya sembuh dulu, baru boleh dipakai lagi. Terus resiko alergi, kalau alergi itu nggak bisa diperkirakan sebelumnya. Jadi dia ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi kalau sudah muncul reaksi alergi terhadap lensanya, maka harus stop, nggak bisa dilanjutin. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi terkait ini? Misalnya kalau beli orthoke sekarang janji kapan?
kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan Kak, untuk pemesanannya. Pemesanan. Jadi bayarnya sekarang apa pas besok pemesanan? Wah, kalau itu sama teman-teman. Kalau mau tanya diskon, harga dan lain-lain sama teman-teman aja. Oke. Kalau secara medisnya dia mau ditanyain lagi? Belum ya? Udah jelas tapi. Duduk sini, ya apa? Silakan. Untuk apa namanya itu kan apa didatangkan. Berarti didatangkan maksimalnya itu 9 gitu tuh gimana? Ya kurang lebih kalau diperkirakan sama alat tuh targetnya sisanya masih ada minus 9,5 sisanya. Jadi turunnya ya 13 dikurangi 9,5 itu tadi. Berarti lebih dari itu kayaknya. Mungkin bisa. Karena saya ada yang memperkirakan sisanya 3, ternyata dia sisanya 1. Jadi masih bisa turun. Nah, saya turun maksimal berapa yang pernah ditemui di sini? Nggak sama sih. Maksudnya itu sesuatu yang sangat nggak bisa dibandingkan sih setiap orang tuh. Gitu. Karena semua tergantung korneanya pasti ngitungnya kita. Gitu. Oh, kayak sering tanya dok, ini Iya. kan hamil muda, terus kalau kerja itu sering ngeblur mata, kenapa? Oh iya, kalau lagi hamil wajar karena kita hipervolemi, sama-sama hamil nih. Jadi ukuran kacamata itu akan berubah. Jadi jangan ganti dulu selama masih bisa dipakai, pakai dulu yang ini. Soalnya nanti waktu melahirkan berubah lagi gitu. Jadi waktu hamil memang terjadi perubahan cairan pada tubuh kita. Jadi kadang-kadang blur, kadang-kadang jelas, kacamata jadi nggak nyaman gitu. Malah ada yang ukurannya turun, ada yang ukurannya naik. Sebaiknya sih jangan ganti dulu, nanti tunggu selesai nifas 40 hari, atau enggak bayinya sudah 3 bulan baru cek ulang. Gitu nanti ya. Nggak ada masalah kalau itu. Terus boleh melahirkan normal ya, yang penting saraf matanya baik gitu. Periksa dulu di dokter gitu ya. Iya, monggo. Yang penting enggak, itu sekalian aja mau periksa itu sekalian periksa untuk persiapan. Trimester berapa Mbak? 2 ya, oke. Kalau ada apa-apa juga nanti ditunggu bayinya lahir kok baru tindakan. Iya. Gitu dulu ya, bisa nunggu di luar. Nanti kalau mau tanya harganya sama teman-teman. Ya siap, terima kasih. Aku dikunci. Apa mana apa? Ukurannya lebih turun dari yang minus 11. Tapi kalau yang minus 11 ini kerasa kok lebih terang ya, lebih nyaman, berarti minusnya posisinya kurang lebihnya lagi di minus 11-an ini. Makanya kenapa kalau kakak bikin baru pakai ortoke, nanti yang ini udah nggak pakai berarti yang 13. Misalnya rasanya pakai ortope gimana? Kayak kita kan pakai kaca. Itu perlu pakai kacamata nggak? Oh enggak. 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 Kayak langsung jelas gitu. Di ortoke itu ada cetakan dari korneanya. Jadi waktu kakak pakai buka mata itu ngeliatnya juga jelas. Jelas. Iya. Jadi kayak nama kacamata gitu sudah jelas. Misalnya kalau buat sehari-hari gitu, nggak boleh ya? Sebenarnya nggak masalah, cuman agak riskan aja. Karena apa? Ya itu kan memang berfungsinya dia ketika dipakai untuk tidur. Oke. Kalau misalnya kakak pakai hari gini, rasanya nggak nyaman. Nah, Kakak iya. pernah pakai softline kebalik nggak? Iya. Nah, rasanya kayak ganjel. gitu. Ya, ganjel banget. Dan emang nyamannya untuk tidur, tutup mata. Oh. Jadi misal saya bangun tidur langsung dicopot gitu. Sebaiknya ya, Terus pakai kacamata biasa ini. ya nyamannya. Jadi nanti nyamannya kak. Misal pagi nih ngerasa terang pakai yang ini, ya udah dipakai kacamata yang nyaman itu tadi. Tapi kalau mungkin yang diantar semua kacamata di rumah itu nggak ada yang nyaman dan enakan buat nggak pakai kacamata, berarti kacamatanya nggak usah dipakai. Tapi yang sedikit ngebantu itu dibawa dulu. Gitu, karena apa? Nanti 1 minggu awal dia kisaran bertahan cuma sampai sore terangnya. Jadi sore ke malam dia udah mulai agak redup. Karena apa? Penekannya belum optimal. Oh, Gitu. Nah, jadi terus, kayak misalnya pakai bangun tidur kan anggapnya 13 ya tadi ya. Terus kayak gak minus sama sekali gitu rasanya. Terus sampai sore gitu. iya, kurang lebih sudah ini mulai ada minus lagi. penurunan, betul. Terus nanti mulai sore dia si kornea ini akan berusaha untuk kayak kembali lagi ke bentuknya semulanya dia. Itu dalam minggu-minggu awal kayak gitu nanti.
Nah, ini kan nanti mesennya kisarannya 3 sampai 1 bulan. Waktu alat datang kita akan hubungin ke nomor ini untuk melakukan fitting. Fitting nanti akan diajarin cara lepas pasangnya sama untuk perawatannya. Kalau sudah pakai nanti 1 minggu pemakaian itu kontrol yang pertama. Gitu. Ya, jadi nanti 1 minggu itu akan dilihat penurunannya. Gitu. Biasanya sih kalau anak-anak respon paling bagus 1 minggu 75% turunnya. Tapi nggak bisa disamaratain. Gitu. Saya masih anak-anak nggak? Biasanya gitu. Untuk orang dewasa ya kurang lebihnya dia paling 50%, 40-an kayak gitu. Ya. Tuh, Pak. Tapi kayak dilihat kita di komputer itu, mata saya sarafnya nggak apa-apa kan? Bisa. Nggak masalah sih, tadi dokter udah ngecek. Cuman itu memang di bagian tengahnya. Kayak gitu. Jadi ortoke ini nggak ada ngeganggu ke kayak saraf mata bagian belakangnya itu udah di luar dari ini. Cuma tadi udah dilihat untuk bagian tengahnya emang aman, nggak masalah. Oke, nggak apa-apa. Ortoke ini. Dia beli yang ortoke aja kan? Apa ada ini? Tahu via dari? Oh, dari Instagram. Sosmed tadi lewat WA apa daftar ya. Ya, apa itu? Google review. Google review. Oke. Google review. Google review ini nanti 250 juga. Kalau apa? Jadi total diskonnya 500. Totalnya jadi 14.500 gitu ya. Jadi nggak perlu pakai BCA tadi. Nah, nggak apa-apa. Bisa pakai diskon spesialnya ini. Jatahnya masih ada sih. Spesialnya masih ada kurang lebih 5 transaksi. 5 transaksi. Nah, maksudnya jatah diskon spesialnya. Jadi nanti kalau udah habis nggak dapat diskon spesial. Dia punya jatah gitu. Oke. Misalnya ini kan 14.500. Ini bayar pakai apa aja boleh, nggak harus cash. Misalnya kalau di DP dulu terus sisa BCA tetap dapat potongan 250. Nggak dapat. Nggak dapat. Nah, itu pembayaran di awal kalau BCA. Oh. Nah, di awal. Kalau pakai QRIS BCA, DIVET, tapi itu bisa. Bisa. Misalnya sekarang pakai BCA bayarnya langsung dapat potongan 250. Jadi 14.250. Oh bukan, sudah saya totalin, totalnya tutup 500. Oh, tetap 500 sama aja. Sama aja. Sama Oke. aja. Cash saya lah. Permisi boleh. Saya ada tapi di bank lain kan. Tinggal transfer. Tinggal dipindah kan bisa. Boleh ini diisi lengkap, terus ini boleh dilingkarin kayak sendiri atau mungkin di sini nama istrinya di bawah nama kakak boleh Simpen aku. atau mau nama kakak sendiri boleh mau gimana kalau mau sama nama istri berarti sini nama kakak sini nama istrinya Nggak tahu kan, tahunya cuma minggu kemarin. Langsungan saya berarti ya sendiri berarti saya sendiri. Nggak keluar dia. Nah itu aku nggak tahu nih, kan aku pas lagi di Bekasi tuh. Hah? Sama siapa? Ini nunjukin sama gua nggak? Lucu nggak? Oh itu kontak. Boleh dilingkarin saya sendirinya. Terus di sini diisi terapi ortoke. Biasanya gimana? Ortho. THO. K. Iya. Ini boleh dilingkarin. Ya. Nanti tanda tangannya di sini. Sama namanya Kak. Di sini ada lampiran persetujuan tindakan medisnya, boleh dibaca dulu. Nanti poin yang belum paham boleh ditanyain. Di foto nggak apa-apa biar Nanti dapat kopiannya. Oh, dapat kopiannya. Oke. Saya boleh minjem KTP-nya nggak? Buat di kopi? Nggak bawa. Nggak dibawa. Fotonya mungkin? ada.
Bentar ya, Kak. Iya. Oh, ini. Ini tadi saya di WA katanya diskon kacamata 20%. Jadi itu kacamata itu selensa ya? Sekacai apa? Frame plus lensa. Lensa. Iya. Itu misalnya dipakai kapan-kapan ketika habis kan? Nanti kan aku dapat kartu member, Ya. itu bisa dipakai. Oh. Potongannya juga kisaran 20. Potongannya berapa? 20%. 20% juga. Kata maksimal berapa gitu? Apanya tuh? Oh, Kayak biayanya, harganya. Ya. Enggak. Kan biasanya kan ada Iya. maksimal berapa gitu. Enggak ada. Kakak dapat WA-nya dari tim CS ya kak? Tim masih TWA, ini Dari WA. pusat ya? Oh dari pusat. Iya, ya? dari pusat. Ya setelah pelunasan kemarin barangnya Ortoke akan datang paling cepat 3 minggu, biasanya 1 bulanan katanya, bisa sampai hampir 2 bulan. Jadi Ortoke itu katanya itu mesen dulu impor di daerah Amerika katanya. Tak tanyain, kan aku kan di Surabaya ya. Mas, Mbak, di sini rame tak yang beli Ortoke? Katanya ya lumayan Mas, dalam sebulan itu kurang lebih penjualannya 50 sampai 60 unit. Jadi yang baik 50 unit kali 15 juta lah ya wake, lumayan. Jadi mulai terkenal. Oke. Nanti kalau kita sudah dapat Ortoke-nya nanti tak bikin video lagi pemasangan di pemakaian ini pakai kacamata yang minus 11 ya. See you next time.